Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Askiardiansyah, NIM 1411421220, asal dari Universitas Tadulako. Video ini saya buat sebagai ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan. Jadi di sini saya akan menjawab soal yang berjumlah total 4 soal sebagai UAS atau ujian akhir semester mata kuliah akuntansi perpajakan. Jadi langsung masuk saja ke soal pertama. Nah, soal pertama yaitu merekonsiliasi laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal akan menimbulkan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Jelaskan kedua jenis koreksi fiskal tersebut dan berikan contoh masing-masing. Jadi penjelasannya, jenis-jenis koreksi fiskal terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama koreksi positif dan koreksi negatif. Nah, koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Ingat, laba menurut fiskal bertambah. Nah, penyebab terjadinya koreksi positif ini antara lain beban yang tidak diakui oleh pajak pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Kemudian penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Kemudian amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal positif lainnya. Jadi contoh sederhananya koreksi positif ini adalah misalnya perusahaan mengakui beban sumbangan, sementara beban sumbangan ini tidak diakui sebagai beban pada pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, sehingga pada rekonsiliasi fiskal harus nilainya dikurangi, karena beban sebagai komponen pengurang laba apabila dikurangi maka akan menambah nilai laba, sehingga koreksi ini termasuk koreksi positif. Nah, selanjutnya koreksi negatif. Itu terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang, kebalikan dari koreksi positif. Jadi penyebab terjadinya koreksi negatif itu antara lain, yang pertama pendapatan yang tidak termasuk objek pajak pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Kemudian pendapatan yang dikenai PPH final pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Kemudian penyusutan komersial lebih kecil dari penyusutan fiskal. Kemudian amortisasi komersial lebih kecil dari amortisasi fiskal, dan penyesuaian fiskal negatif lainnya. Nah, untuk contoh koreksi negatif ini saya bisa contohkan misalnya penyusutan suatu kendaraan yang dimiliki perusahaan sesuai akuntansi komersial yang lebih kecil dari penyusutan menurut aturan perpajakan, maka nilai penyusutan tersebut harus ditambah, sehingga penyusutan ini sebagai beban apabila ditambah maka akan mengurangi laba, sehingga termasuk koreksi negatif. Nah, selanjutnya masuk ke soal kedua. Akibat koreksi fiskal dari laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal menyebabkan perbedaan antara laba komersial dengan laba fiskal. Perbedaan tersebut dikelompokkan menjadi beda tetap dan beda waktu. Jelaskan pengertian kedua jenis perbedaan tersebut dan berikan contoh masing-masing. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama beda waktu atau nama lainnya adalah beda sementara. Nah, beda waktu ini merupakan perbedaan perlakuan akuntansi perpajakan. Artinya, secara keseluruhan beban
atau pendapatan akuntansi maupun fiskal sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi di setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dan akuntansi. Contoh beda waktu atau beda sementara ini yaitu misalnya penyusutan menurut akuntansi menggunakan metode saldo menurun, sementara metode yang diizinkan dalam aturan perpajakan atau fiskal adalah metode garis lurus. Ketika metode saldo menurun, beban penyusutannya lebih besar dari beban penyusutan pada metode garis lurus, maka perbedaan dari kedua metode tersebut termasuk beda waktu atau beda sementara karena terjadi akibat adanya perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dan akuntansi. Selanjutnya, beda tetap atau beda permanen. Beda tetap terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal. Selanjutnya, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal ataupun sebaliknya. Nah, beda tetap mengakibatkan laba atau rugi menurut akuntansi yang berbeda secara tetap dengan laba atau rugi menurut fiskal. Nah, kalau tadi beda waktu atau beda sementara hanya berbeda terkait metodenya, untuk beda tetap atau beda permanen ini benar-benar berbeda secara tetap atau permanen. Artinya beban atau pendapatan yang diakui di akuntansi komersial itu tidak diakui pada beban atau pendapatan pada fiskal atau perpajakan. Misalnya contohnya seperti ini. Dalam akuntansi komersial mengakui adanya beban sumbangan. Nah, sedangkan menurut aturan perpajakan atau fiskal, beban sumbangan itu tidak diakui sebagai beban, sehingga perbedaan nilai dari kedua beban tersebut dinamakan beda tetap atau beda permanen. Nah, sekarang soal ketiga. Apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Jelaskan upaya yang Anda harus lakukan agar perbedaan laba tersebut dapat dipahami oleh pemegang saham maupun oleh fiskus. Untuk soal kali ini saya langsung jawab saja. Jadi, apabila laba akuntansi berbeda dengan laba fiskal, apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Itu tidak perlu. Namun kita hanya perlu melakukan rekonsiliasi fiskal antara laporan laba rugi akuntansi menjadi laporan laba rugi fiskal. Dari rekonsiliasi tersebut akan dilakukan koreksi, baik koreksi positif atau koreksi negatif, sehingga laporan laba ruginya sudah sesuai dengan aturan perpajakan. Nah, sekarang soal terakhir, soal keempat. Soalnya, PT Berkah bergerak dalam bisnis perdagangan kain tenun. PT Berkah merupakan wajib pajak badan yang berdomisili di Jakarta. Informasi dan data laporan keuangan komersial PT Berkah pada 2019 adalah sebagai berikut dalam ribuan rupiah. Nah, berikut data-data laporan keuangannya. Yang pertama, penjualan, termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar 200 juta, harga belum termasuk BPN, sebesar 1.250.000. Jadi ini dalam ribuan rupiah. Namun untuk mempermudah saya baca yang sesuai yang tertera saja. Kemudian
Persediaan 1 Januari 2019 200.000, pembelian 1 juta. Persediaan 31 Desember 2019 720.000. Kemudian beban operasionalnya terdiri dari gaji 55.000, tunjangan transport karyawan 45.000, beban makan kantor 6.000, beban pengobatan ditanggung perusahaan 20.000, beban training karyawan 15.000, dan sampai ke bawah. Nah, untuk keterangan tambahannya ya, ada 2 jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, yang pertama itu bangunan permanen, tahun beli 6 Juli 2016, harga beli 400.000. Kemudian yang kedua jenis aset kelompok 1, tahun beli 10 Desember 2017 dengan harga beli 60.000. Penyusutan fiskal menggunakan metode garis lurus. Nah, untuk pertanyaan untuk soal keempat ini adalah, buatlah rekonsiliasi fiskal untuk PT Berkah sehingga diketahui penghasilan kena pajaknya. Jadi langsung saja ke jawabannya. Nah, untuk jawaban soal keempat ini, berikut adalah rekonsiliasi fiskal tahun 2019 PT Berkah dalam ribuan rupiah. Nah, yang pertama, pada kolom keterangan, penjualan atau peredaran usaha menurut akuntansi 1.250.000. Ini dalam ribuan rupiah, jadi sebenarnya 1.250.000.000. Namun untuk mempermudah, saya baca sesuai yang tertera saja. Menurut akuntansi yaitu 1.250.000 dan tanpa koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 1.250.000. Kemudian HPP, untuk perhitungan HPP-nya, yang pertama persediaan awal menurut akuntansi 200.000 tanpa koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 200.000. Kemudian pembelian menurut akuntansi sebesar 1 juta, juga tanpa koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 1 juta. Selanjutnya adalah persediaan akhir menurut akuntansi 720.000. Ini juga tanpa ada koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 720.000. Nah, 480.000 ini adalah nilai HPP. Didapat dengan rumus persediaan awal 200 juta ditambah pembelian persediaan awal 200.000 ditambah pembelian 1 juta dikurangi persediaan akhir 720.000, hasilnya 480.000. Menurut fiskal juga tetap 480.000 karena tidak ada koreksi sebelumnya. Nah, untuk penghasilan bruto usaha ini didapat dengan rumus penjualan dikurangi HPP. Penjualan 1.250.000 dikurangi HPP 480.000, hasilnya 770.000. Begitu juga menurut fiskal tetap 770.000. Nah, kemudian beban operasional terdiri atas yang pertama gaji menurut akuntansi 55.000 tanpa koreksi, sehingga menurut fiskal juga tetap 55.000. Selanjutnya beban operasional yang adalah tunjangan transport karyawan. Menurut akuntansi nilainya 45.000. Nah, ini juga tanpa ada koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 45.000. Kemudian beban makan kantor. Menurut akuntansi nilainya 6.000 tanpa koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 6.000. Selanjutnya adalah beban pengobatan ditanggung perusahaan. Nah, menurut akuntansi itu nilainya 20.000. Nah, di sini ada koreksi fiskal positif minus 20.000, sehingga menurut fiskal bersaldo 0, 20.000 dikurang 20.000. Nah, untuk kolom keterangannya adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi beban pengobatan ditanggung perusahaan ini menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH tidak diakui sebagai beban pada pajak atau fiskal. Selanjutnya adalah beban training atau beban training karyawan.
menurut akuntansi nilainya 15.000 tanpa ada koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 15.000. Selanjutnya beban seragam satpam menurut akuntansi 12.000 tanpa ada koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 12.000. Selanjutnya adalah beban sanksi administrasi pajak. Menurut akuntansi nilainya adalah 10.000. Nah, di sini ada koreksi fiskal positif yaitu minus 10.000, sehingga menurut fiskal saldonya 0. 10.000 dikurangi 10.000 hasilnya 0. Nah, untuk keterangannya yaitu adalah pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH, yang dimana beban sanksi administrasi pajak ini pada aturan perpajakan tidak diakui sebagai beban. Kemudian selanjutnya adalah beban bunga pinjaman. Menurut akuntansi adalah nilainya adalah 7.000 tanpa ada koreksi, sehingga menurut fiskal nilainya tetap 7.000. Selanjutnya adalah cadangan penghapusan piutang. Menurut akuntansi 5.000. Nah, di sini ada koreksi positif minus 5.000. Ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa cadangan penghapusan piutang tidak diakui pada aturan perpajakan. Kemudian selanjutnya adalah beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif. Menurut akuntansi adalah sebesar 10.000. Nah, di sini ada koreksi fiskal positif minus 10.000, sehingga menurut fiskal bersaldo 0. 10.000 dikurangi 10.000. Nah, ini sesuai dengan surat edaran 27 PJ 22 tahun 1986 bahwa beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif ini tidak diakui sebagai beban pada aturan perpajakan atau fiskal. Nah, ini masih lanjutan dari slide sebelumnya, rekonsiliasi fiskal dari PT Berkah. Beban operasional yang selanjutnya adalah beban listrik dan telepon kantor. Menurut akuntansi adalah 24.000. Nah, tanpa koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 24.000. Selanjutnya PBB dan biaya materai. Menurut akuntansi 3.000. Ini tanpa ada koreksi, sehingga nilai menurut fiskal tetap 3.000. Kemudian penyusutan aset tetap. Di sini menurut akuntansi adalah 40.000. Nah, kemudian di sini ada koreksi positif minus 5.000, sehingga menurut fiskal adalah 35.000. 40.000 kurangi 5.000. Nah, ini sesuai dengan pasal 11 ayat 6 Undang-Undang PPH, di mana penyusutan aset tetap ini dikenai PPH dengan tarif 20%. 20% dari 40.000 adalah 5.000. Selanjutnya adalah premi asuransi kebakaran pabrik. Menurut akuntansi nilainya adalah 10.000. Tidak ada koreksi, sehingga menurut fiskal tetap 10.000. Selanjutnya adalah bantuan untuk panitia HUT RI. Menurut akuntansi 5.000. Ini ada koreksi positif minus 5.000, sehingga menurut fiskal saldonya 0. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa untuk sumbangan itu tidak diakui sebagai beban. Selanjutnya sumbangan ke panti asuhan Amelia. Menurut akuntansi 8.000. Kemudian ada koreksi positif minus 8.000, sehingga menurut fiskal bersaldo 0. Hal ini juga sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa sumbangan ataupun bantuan itu tidak diakui sebagai beban. Nah, di sini total beban operasional dijumlahkan keseluruhan beban operasionalnya, yaitu di sini berjumlah 275.000. Kemudian koreksinya kita jumlahkan juga koreksi dari beban-beban operasionalnya. Di sini nilainya hasilnya minus 63.000. Kemudian menurut fiskal total beban operasionalnya adalah 212.000. Nah, selanjutnya adalah penghasilan neto usaha didapatkan dengan rumus penghasilan bruto usaha pada slide sebelumnya, yaitu sebesar 770.000 menurut akuntansi.
dikurangi total beban operasional menurut akuntansi 275.000, maka penghasilan neto usaha menurut akuntansi adalah 495.000. Dengan rumus yang sama, menurut fiskal didapatkan hasilnya 558.000. Dengan koreksinya pada koreksi positif 63.000. Selanjutnya adalah penghasilan dari luar usaha yang terdiri dari sewa kendaraan box FA Sejahtera. Menurut akuntansi adalah 9.800. Nilai ini telah dipotong pajak sehingga perlu dikoreksi positif sesuai dengan tarif pasal 23 Undang-Undang PPh dengan tarif 2%. Maka untuk menurut fiskalnya yaitu 10.000, sehingga 2% dari 10.000 hasilnya 9.800. Selanjutnya adalah keuntungan selisih kurs menurut akuntansi 5.000 tanpa ada koreksi sehingga menurut fiskal tetap 5.000. Selanjutnya adalah penerimaan kembali PBB. Nah, menurut akuntansi nilainya 5.000 juga tanpa koreksi sehingga menurut fiskal tetap 5.000. Selanjutnya adalah jasa giro bank semesta. Menurut akuntansi nilainya 2.000. Di sini ada koreksi negatif minus 2.000. Nah, ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh bahwa jasa giro dikenai PPh final sehingga tidak diakui sebagai beban pada menurut fiskal. Selanjutnya adalah penghasilan bunga deposito. Nah, menurut akuntansi nilainya 1.000. Di sini ada koreksi negatif minus 1.000 sehingga menurut fiskal saldonya 0. Nah, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh bahwa penghasilan bunga deposito dikenai PPh final. Nah, kemudian selanjutnya menghitung total penghasilan dari luar usaha. Di total penghasilan dari luar usaha sebelumnya dapatkan 22.800 menurut akuntansi. Kemudian menurut fiskal didapat 20.000. Nah, di sini ada koreksi positif 200 dan koreksi negatif minus 3.000. Selanjutnya adalah laba bersih usaha dalam negeri didapat dengan menjumlahkan penghasilan neto usaha dengan total penghasilan dari luar usaha. Di sini menurut akuntansi didapatkan 517.800. Sedangkan menurut fiskal adalah 578.000. Untuk koreksinya koreksi positif sebesar 63.200 dan koreksi negatifnya minus 3.000. Selanjutnya ada penghasilan usaha dari Malaysia. Menurut akuntansi sebesar 200.000 tanpa ada koreksi sehingga menurut fiskal tetap 200.000. Nah, untuk perhitungan yang terakhir adalah penghasilan kena pajak. Didapat dengan rumus laba bersih dalam negeri, laba bersih usaha dalam negeri ditambah penghasilan usaha dari Malaysia. Didapatkan menurut akuntansi 717.800, sedangkan menurut fiskal didapatkan 778.000. Untuk koreksinya koreksi positif 63.200 dan koreksi negatif minus 3.000. Nah, nilai penghasilan kena pajak inilah pada menurut fiskal 778.000 menjadi dasar perhitungan pajak perusahaan. Itulah video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.